Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Is, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Ade. Alhamdulillah. Hanya hanya sedikit ada masalah aja Bu. Oh gitu, ada yang bisa saya bantu, Bu Is? Jika Ibu tidak sibuk nih ya, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Oh, tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa sih yang Bu Is harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan gitu Bu. Oh, begitu ya. Eh, memangnya Ibu Is ada permasalahan apa? Jadi begini Bu, ada satu siswa yang kurang bersemangat jika mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan tugas yang saya berikan pun tidak pernah dia kerjakan. Itu tuh yang membuat saya sedikit pusing untuk menghadapinya, Bu. Gitu. Oh, gitu ya. Eh, Baik, tadi bilang Ibu ada satu siswa yang kurang semangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia khususnya ya Bu ya, Iya, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah mencari tahu penyebab dari permasalahan tersebut? sudah, Bu. Malah saya sudah memanggil anak tersebut dan sudah menanyakan penyebabnya kenapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang saya kasih gitu, Bu. Oh, gitu. Lalu menurut pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Karena teks yang disajikan terlalu panjang, jadi membuat anak itu malas membaca. Kemudian dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia itu sih Pak gitu. Jadi eh, maaf, jadi berdasarkan pengamatan saya, mungkin karena teksnya yang terlalu panjang, jadi anak males gitu. Oh, gitu. Nah, kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut itu seperti apa, Bu? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti murid-murid lainnya, Bu. Oke. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia? Jadi berdasarkan pengamatan yang saya telah lakukan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tersebut tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan tersebut. Yang akan saya terapkan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia yang saya terapkan tadi, Bu. Oh, gitu. Baik ya, Bu. Selain itu, apakah ada metode pembelajaran yang pernah Ibu terapkan, yang pernah berhasil Ibu terapkan gitu di kelas? Ada, Bu. Jadi metode yang saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara kelompok
dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis. Siswa membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games gitu. Sesudah pembelajaran, hasilnya semua siswa terlibat dan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan gitu. Oh, begitu. Luar biasa sekali ya, Bu Iis. Nah, jika di rating tuh Bu ya, dari skala angka 1 sampai 10, menurut Bu Iis, hmm, berapa tingkat keberhasilan metode yang sudah tadi Ibu jelaskan? Yang saya harapkan sih peringkatnya itu menurut saya kisaran 8 sampai 9, Bu. Oh, gitu, baiklah. Setelah itu, rencana yang akan Ibu Iis lakukan, bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, Bu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga tentunya diselingi dengan kegiatan ice breaking yang seperti pesan berantai yang pernah saya lakukan dan mengupdate pengetahuan tentang bagaimana sih menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut gitu, Bu. Gitu ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Iis untuk menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, tentunya ya Bu, untuk Ya, apa sih kayak izin gitu kan, karena atasan kan sebagai yang bertanggung jawab juga gitu. Kemudian saya juga perlu dukungan dari teman sejawat dan saya juga akan mengkomunikasikan rencana ini kepada wali murid Pak, ke wali murid Bu tentunya. ya, baik. Kira-kira Bu Iis memerlukan apa? Waktu berapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan rencana Bu Iis tersebut? Sepertinya tidak akan menghabiskan waktu lama, Bu. Itu hanya saja mungkin dalam pencapaiannya akan membutuhkan waktu yang lumayan gitu karena tidak ada yang instan kan ya Bu ya gitu. Jadi Ya, eh, lumayan lah kita harus lebih bersabar. ya, betul sekali ya Bu Iis. Kira-kira kapan Ibu Iis akan melaksanakan rencana itu? Kayaknya secepatnya Bu gitu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajarnya gitu sehingga mereka terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya pribadi gitu sebagai seorang pendidik dan pengajar tentunya. Gitu. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Iis lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Insya Allah saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, tentunya terus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan yang lain gitu, dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah Bu gitu. Untuk meningkatkan kompetensi diri saya juga sebagai seorang pengajar, pendidik gitu. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya itu selalu dirindukan gitu Bu, sama murid-murid saya di kelas gitu. Ya, betul, betul sekali ya Bu Iis. Baik Bu Iis, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Iis butuhkan? Dukungan moral sudah saya dapatkan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Namun dukungan saran dan prasarana belum begitu memadai, belum adanya infokus di sekolah saya. Namun saya bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Dan mungkin dukungan internal dari diri saya yang harus konsisten dalam menjalankan rencana ini, Bu. Ya, betul sekali. Sangat baik sekali ya Bu Iis. Semoga rencana yang Bu Iis akan laksanakan itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Iis setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Masya Allah, tabarakallah Ibu, saya jadi lega dan senang sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi yang luar biasa dari hasil perbincangan kita, Bu. Ya, syukurlah kalau begitu ya Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang saya hadapi.
Iya, iya, saya sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, Bu. Eh, Mungkin sampai jumpa ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak. Ya, ya baik, Bu. Ibu kurang 6 menit. Langsung. Kurang. Tidak apa-apa lah. Iya, Mau langsung saya saja. Bu, bentar. Eh, Langsung? Bentar. Langsung aja ya Bu. Oh, langsung aja lah gitu. Tadi juga ya harus boleh katanya langsung ya? Boleh. Siap. Oh, siap. Selamat pagi Bu Ade. Ya, selamat pagi Bu Iis. Alhamdulillah kabar saya baik, namun saya ini mempunyai sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Ade? Oh boleh, boleh. Memang Bu Iis lagi senggang hari ini? Bu Iis lagi ada waktu senggang hari ini? Alhamdulillah ada. Kebetulan saya lagi ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Ade harapkan dari percakapan kita nanti? Ya, tentu saya ingin mencari solusi gitu ya Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini di kelas saya. Mungkin nanti setelah saya bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi terbaik dari problem atau permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Sangat bagus sekali. Ibu punya tujuan yang jelas. Memangnya ada masalah apa, Bu? Saya saat ini permasalahan yang sedang saya hadapi itu saya merasa kesulitan memotivasi siswa untuk belajar dengan antusias karena akhir-akhir ini mereka terlihat kurang tertarik dengan apa materi pelajaran yang saya berikan dan mereka lebih banyak mengobrol gitu Bu. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya gitu Bu, harus bagaimana gitu ya, dengan harus dengan cara bagaimana gitu ya, karena masih saja ada yang ngobrol ketika saya menjelaskan materi, mereka asik-asik saja mengobrol dengan teman-temannya gitu. Seperti itu Bu. Baik, tadi Ibu bilang bahwa murid di kelas Ibu motivasi belajarnya kurang. Mereka lebih sering mengobrol dibanding mengikuti pembelajaran dengan baik. Apakah Ibu sudah menelusuri apa dari penyebab anak-anak itu jenuh di kelas, kurangnya minat belajar, atau misalkan yang tadi kurang antusiasnya mereka dalam mengikuti pembelajaran? Sudah sih Bu, saya rasa ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, mungkin materi pelajaran yang saya ajarkan kurang menarik bagi mereka mungkin ya Bu. Yang kedua, mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan kurang variatif dan interaktif, mungkin lebih seringnya agak monoton gitu ya. Yang ketiga, mungkin ada masalah personal yang dihadapi siswa sehingga mereka kehilangan fokus gitu ya. Seperti itu Bu, yang sudah saya identifikasi mungkin ya. Apakah Ibu sudah mengidentifikasi beberapa faktor penting? Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, berapa kondisi ideal yang Ibu harapkan terhadap motivasi belajar murid-murid Ibu di kelas? Tentu saja ya, kalau mengharapkan itu ya Bu, tentu yang paling ideal gitu ya. Saya kalau dari skala 1 sampai 10 tentu saya mengharapkan di posisi 10 gitu ya, karena saya ingin semua siswa saya bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias dan penuh semangat, sehingga apa tujuan dari pembelajaran yang saya berikan itu dapat tercapai dengan maksimal gitu Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Saya bisa mencoba mungkin untuk yang pertama saya membuat materi pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif mungkin ya Bu.
karena di era digital seperti ini mungkin siswa-siswanya lebih dengan di era digital terus minat belajar siswanya juga bervariasi. Mungkin saya bisa membuat media berupa video, permainan atau simulasi. Kemudian menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif gitu ya Bu, seperti pembelajaran yang berbasis proyek, diskusi kelompok, atau pembelajaran berbasis permainan sehingga anak-anak tidak merasa jenuh. Terus adanya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan siswa untuk memahami masalah personal yang sedang mereka hadapi dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Mungkin bisa juga memberikan penghargaan dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan peningkatan minat belajar dan prestasi di kelas. Seperti itu mungkin ya Bu. Masya Allah, luar biasa. Sangat bagus Ibu, rencana Ibu sangat komprehensif. Apakah ada metode pembelajaran yang pernah berhasil Ibu terapkan di kelas? Ada sih ya Bu, saya pernah menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ya, di mana kan metode itu saya melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu, dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab juga minat mereka. Misalnya waktu itu saya membuat proyek karya seni atau sains sederhana yang diintegrasikan dengan mata pelajaran tertentu, misalnya pada mata pelajaran IPAS atau matematika. Selain itu, saya juga menggunakan media teknologi seperti menampilkan materi dengan slide PPT dan video pembelajaran. Juga ada simulasi-simulasi pengamatan di luar kelas seperti itu mungkin ya Bu yang pernah saya lakukan gitu. Luar biasa sekali Ibu. Jika nih Bu ya, jika di rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu nih berapa tingkat keberhasilan metode untuk menarik belajar murid? Ya, metode yang sudah saya terapkan tadi, menurut saya cukup lumayan ada efeknya ya Bu. Ada di posisi antara 8 hampir ke 9 sih ya Bu, karena waktu itu anaknya jadi lebih termotivasi lagi untuk belajar, lebih bersemangat gitu ya, seperti itu Bu. Baik, selanjutnya nih Bu ya, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya gitu? Mungkin rencananya saya akan membuat jadwal dan target untuk menerapkan setiap strategi yang telah saya rencanakan, kemudian memantau perkembangan minat belajar siswa secara berkala dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang sudah saya terapkan. Kemudian selain itu juga mungkin saya perlu berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan masukan-masukan dari mereka, kemudian meminta dukungan dari kepala sekolah juga untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam menerapkan strategi yang sudah saya rencanakan tadi ya Bu ya. Masya Allah, Ibu sangat baik sekali. Nah, Ibu nih, kan tadi Ibu meminta dukungan. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyusun maupun melaksanakan program tersebut? Mungkin yang pasti yang dapat membantu saya ya dalam menyusun rencana ini yaitu ada sekolah tentunya, kemudian teman sejawat, dan saya juga akan mengkomunikasikan rencana ini kepada wali murid karena memang dibutuhkan kerjasama gitu ya Bu antara guru dengan orang tua di rumah. Kira-kira nih Bu, berapa Ya Bu Is? terapkan tadi? Oh iya, berapa lama gitu ya tadi ya Bu? Tadi Iya, betul. Ya, sepertinya kalau untuk melaksanakan rencana tadi itu tidak perlu menghabiskan waktu yang lama, mungkin bisa secepatnya saya lakukan. Hanya saja mungkin dalam pencapaian anak tersebut untuk mencapai motivasi seluruh siswanya itu tentu saya memerlukan waktu yang lebih lama untuk pencapaiannya. Mungkin itu Bu. Iya betul Bu. Kira-kira Bu, rencananya nih, Ibu mulai kapan nih Ibu akan melakukan rencana Ibu itu?
Rencananya secepatnya ya Bu, akan saya segera terapkan karena, Mhm. kalau ditunda-tunda nanti ya semakin kacau gitu ya kelasnya, sehingga nanti pembelajarannya juga tidak akan kondusif gitu ya, Bu. Nah, jadi, Mhm. saya harapkan dengan saya menerapkan secepatnya itu, pembelajarannya bisa terlaksana sesuai dengan yang saya harapkan gitu, dan juga, sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya di kelas saya, seperti itu mungkin ya, Bu, ya. Ya, baik Ibu. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik? Eee, Tentu ini butuh komitmen khususnya pada diri saya sendiri ya, Bu, untuk terus konsisten mungkin ya, Bu, ya, dalam melaksanakan aksi atau rencana saya gitu ya terhadap kelas saya, Mhm. Mhm. eee, dengan terus mengupdate, ilmu gitu ya, untuk mengupdate ilmu bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian Mhm. harus adanya kolaborasi juga dengan teman sejawat, dan Mhm. berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah, untuk bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya nanti bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga ya saya menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya gitu, Bu, ya. Ya. Baik Ibu. Tadi kan Ibu meminta dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, gitu kan. Eh, adakah yang Ibu perlukan dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentu tentu ya, Bu, dukungan moral, dukungan sarana dan prasarana juga di sekolah sudah saya dapatkan dari, kepala sekolah dan juga dari rekan sejawat gitu ya. Kita sering sharing, berbagi pengalaman gitu ya mengenai pembelajaran. Mungkin itu ya, Bu. Masya Allah. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali gitu. Ibu telah menunjukkan komitmen Ibu yang kuat untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas Ibu. Saya yakin dengan rencana dan komitmen Ibu, eh, hal tersebut akan dapat mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya hari ini? Alhamdulillah, Bu Iis, saya merasa lebih lega dan senang sekali rasanya. Karena gimana ya, secara tidak langsung, Hmm, saya iya. itu udah dari perbincangan ini saya udah menemukan solusinya gitu ya, Bu. Solusi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Iis atas perbincangan kali ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Alhamdulillah, syukur kalau Ibu sudah merasa lega, sudah merasa senang dan menemukan solusi. Apakah masih ada hal yang ingin Ibu sampaikan? Eee, Tidak Bu, terima kasih ya atas, bimbingan Ibu dan dukungannya, jadi nanti saya ke depannya merasa lebih optimis dan siap Hmm. untuk menerapkan strategi-strategi yang tadi sudah kita bahas. Baik, sama-sama Ibu. Saya juga merasa sangat senang bisa mendengar cerita dari Ibu, bisa eh, berbincang-bincang. Semoga kita bisa saling berbagi ya Bu ya. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan atau masukan di masa datang. Ya Bu ya. Ya, siap-siap Bu, siap. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iis. Sama-sama Ibu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.